Stasiun Sumari merupakan salah satu stasiun yang sudah tidak beroperasi. Menurut PT Kereta Api Indonesia, Stasiun Sumari memiliki kode sur dengan nomor 4417, terletak di KM 204-829, dan ditutup tahun 1943. Stasiun ini terletak pada wilayah Desa Sumari, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik. Stasiun ini merupakan stasiun percabangan, yakni jalur utama Lamongan Surabaya dan jalur utara dari Stasiun Sumari menuju Gresik. Pembangunan jalur Stasiun Sumari dilakukan oleh perusahaan kereta swasta Belanda yaitu NIS, yang membangun jalur rel dari Gundih di Jawa Tengah hingga Pasar Turi, Surabaya. Perusahaan ini mendapatkan konsesi dan mulai pembangunan pada tanggal 1 September 1897. Untuk pembangunannya dilakukan dengan sistem segmen, dan untuk segmen jalur Lamongan Pasar Turi selesai pada tanggal 1 April 1900, dan pada tahun 1903 seluruh jalur yang dibuat oleh NIS tersambung dari Gundih hingga Pasar Turi, Surabaya. Sedangkan segmen Stasiun Sumari hingga Stasiun Gresik dibuka pada tanggal 1 Juni 1902. Berdasarkan pada peta pembagian jalur perusahaan-perusahaan kereta api Belanda yang beroperasi di Jawa dan Madura, pada tahun 1905, panjang lintasan Stasiun Sumari hingga Stasiun Gresik sepanjang 14,87 km. Pada buku panduan resmi yang diterbitkan oleh pemerintah Belanda tentang perjalanan kereta api dan transportasi lain di Jawa dan Madura, yang diketok tanggal 1 November 1932. Pada tahun itu untuk kereta api yang beroperasi adalah kereta uap buatan Jerman. Untuk kereta api jurusan Bojonegoro Pasar Turi yang berhenti di Stasiun Sumari berjumlah 7 kereta. Sedangkan kereta api lokal Sumari Gresik sebanyak 5 rangkaian kereta, bahkan ada 3 rangkaian kereta api lagi yang singgah di Stasiun Sumari untuk jalur Surabaya-Tuban atau sebaliknya. Untuk kereta api yang dari Stasiun Sumari ke Gresik atau sebaliknya, kereta api akan singgah di beberapa halte, yakni halte Watang, halte Dahan, halte Suci, halte Sekarwojo, halte Pojok, halte Pasar Gresik, dan Stasiun Gresik yang ada di Pakelingan Gresik. Dari jumlah kereta api yang berhenti di Stasiun Sumari, bisa dibilang merupakan salah satu stasiun yang sibuk. Dalam satu hari ada puluhan rangkaian kereta yang berhenti di stasiun ini untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Menurut beberapa literatur lama, terutama dokumen dari Belanda, Stasiun Sumari direncanakan sebagai salah satu stasiun percabangan dan jalur pengangkut sumber daya alam wilayah Gresik dan sekitarnya. Karena wilayah Gresik saat itu sangat potensial sebagai pendukung urat nadi perekonomian pemerintah Belanda selain Surabaya. Bila merujuk pada peta rencana tata kota Gresik yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda, Gresik dikembangkan menjadi kota yang cukup penting. Hal ini ditandai dengan adanya barak militer, pusat pemerintahan, pelabuhan, stasiun kereta api, baik kereta api, barang maupun penumpang, serta adanya pembangunan bandara yang membentang sepanjang pantai dari Desa Lumpur hingga Desa Romo di Kecamatan Manyar. Stasiun Sumari ditutup pada penjajahan Jepang, yakni pada tahun 1943. Yang bersamaan dengan diangkatnya jalur rel dari Stasiun Sumari hingga Stasiun Gresik oleh Jepang dilebur dijadikan senjata, dan ada pula yang dikirim ke negara lain. Pada lokasi bekas Stasiun Sumari, bangunan utama stasiun sudah tidak ada lagi. Namun saat observasi pada lokasi tersebut masih ada beberapa bukti adanya bekas bangunan stasiun, yakni pecahan genting, potongan rel lama bertuliskan Krupp 1913 yang merupakan rel pengganti dari rel awal pembangunan yang terpendam di bawah rel aktif. Ada pula beberapa lubang bekas pondasi stasiun yang tertutup semak belukar, serta bekas sumur di sisi barat tanah bekas stasiun. Untuk rel jalur Sumari hingga Gresik tidak ada sisa-sisa rel kereta api sama sekali, hanya bekas jalurnya.
yang ditandai dengan beberapa pelang aset kereta api Indonesia, dan jalur tersebut masih dapat dilihat dengan adanya pipa petrokimia di sisi kiri jalurnya. Jalur sepanjang Watang hingga Romo Manyar sudah menjadi jalan warga, dan bahkan jalur kereta tersebut ada yang tertutup oleh jalur tol Manyar ke Bomas. Di wilayah Gresik Kota bekas jalurnya malah sudah tidak ada lagi, bahkan ada yang sudah menjadi pasar dan rumah warga. Berdasarkan rapat terbatas Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Presiden Joko Widodo pada minggu awal bulan Juli tahun 2019, Gubernur Khofifah Indar Parawansa mencanangkan program prioritas konektivitas jaringan transportasi berbasis rel di Ring 1 Jawa Timur yang disebut Gerbang Kertosusila Plus, yakni Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, ditambah dengan 2 kabupaten yakni Jombang dan Tuban. Program tersebut diantaranya pengaktifan kembali jalur kereta api yang sudah tidak beroperasi. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik tahun 2010 sampai 2030, di mana nantinya Stasiun Sumari akan digabungkan dengan terminal penumpang yang saat ini berada di daerah Bunder Gresik. Namun tidak secara rinci apakah jalur Sumari Gresik akan diaktifkan kembali atau demikian sekilas cerita dan penelusuran tentang Stasiun Sumari di Kecamatan Duduk Sampaian Gresik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.